Haleluya. Saudara diberkati hari ini, amin. Sekali, saudara diberkati hari ini, amin. Kalau saudara diberkati, berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang sekasih dalam Tuhan, tak terasa ya, sudah minggu yang baru, di bulan yang baru, bulan Mei. Dan saya kira percaya ini adalah bulan juga yang pasti akan memberkati saudara dan saya. Kita bisa melewati semua tantangan dan rintangan yang ada. Tapi saya kira percaya hari ini pasti kita bersukacita. Amin. Coba lihat kiri kanan dulu, bersukacita enggak suami istrinya? Coba lihat istri suami di samping kiri kanan. Pasti bersukacita ya. Amin. Coba lihat teman-teman di kiri kanan, pasti bersukacita ya. Iya. Apalagi sudah nyanyi tadi, menari, melompat ya. Tapi saya kira percaya biarlah sukacita kita hari ini adalah bagaimana Roh Kudus berkarya dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Dalam perjalanan Yesus sebelum dia naik ke sorga, dia menjumpai murid-muridnya, baik secara kelompok, baik berdua, dan ketemu dengan orang banyak. Ada hal yang menarik yang saya dapatkan. Jadi waktu Yesus waktu Yesus mati dan dikuburkan, ada hal yang membuat mereka galau, takut, bimbang, khawatir. Karena yang mereka harapkan menjadi raja orang Yahudi itu meninggal, disalibkan. Jadi tidak ada harapan lagi. Tidak ada harapan lagi. Jadi kalau saya melihat di sini adalah harapan di tengah reruntuhan. Nah oleh sebab itu Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kalau kita mempelajari akan di mana mereka berjumpa dengan Yesus, padahal sudah berjumpa dengan Yesus, tapi mata mereka dibutakan. Di Emmaus sudah berjalan dengan Tuhan Yesus, tapi mereka tidak melihat itu adalah Yesus. Iya. Padahal mereka dengan antusias berbicara, Yesus sudah bangkit. Yesus sudah bangkit. Sudah jalan bersama. Mereka tidak melihat pribadi yang agung yang bersama-sama dengan mereka. Begitu juga dengan kehidupan kita. Padahal Yesus sudah ada bersama-sama dengan kita. Tapi kita tidak melihat dengan mata iman kita. Dia ada bersama-sama dengan kita. Kita lupa akan kehadiran Dia dalam kehidupan kita. Dalam ibadah, Dia ada bersama-sama dengan kita. Dia hadir dalam pujian penyembahan. Dia bertakhta di atas pujian penyembahan. Dia ada bersama-sama dengan kita. Pada saat mereka ada di Yerusalem, di sini dikatakan tempat yang mereka tinggal dikunci, ditutup dengan rapat. Kenapa? Mereka takut, penuh dengan ketakutan. Penuh dengan ketakutan. Tiba-tiba Yesus muncul. Tiba-tiba Yesus datang menghampiri mereka. Datang menghampiri mereka. Apakah di tengah pergumulan saudara dan saya penuh dengan ketakutan, penuh dengan kegalauan, tidak ada harapan? Yesus ada bersama-sama dengan kita. Bukankah Dia Immanuel, Allah menyertai kita? Amin. Dia ada bersama-sama dengan kita.
Nah, oleh sebab itu ada beberapa ayat yang saya mau sampaikan. Sehingga waktu Yesus terangkat, kalau kita melihat, mereka tidak galau lagi. Mereka tidak takut lagi. Tidak takut lagi. Mereka tidak bimbang lagi. Sehingga di bagian waktu Yesus terangkat, mereka sujud menyembah. Lalu mereka pulang dengan sukacita. Mestinya dalam perpisahan itu adalah kalau kita melihat kalau orang berpisahkan sedih. Wah, berpisah. Tapi ini enggak. Waktu Yesus terangkat, mereka menyembah, mereka sujud. Perpisahan dan mereka pulang dengan sukacita. Berarti itu sudah ada harapan. Tapi waktu Yesus mati di atas kayu salib, mereka betul-betul hopeless. Hilang harapan sama sekali. Tapi waktu Yesus naik, mereka dengan sukacita. Yang mereka pulang ke Yerusalem, mereka menanti pencurahan Roh Kudus. Mereka berdoa dan berdoa menanti pencurahan Roh Kudus. Nah, apa yang membuat mereka sehingga mereka sungguh-sungguh, ini sudah ada harapan. Berapa ayat yang saya akan bacakan? Pasti kita akan temukan ayat kenapa mereka membuat sungguh-sungguh kuat di dalam Tuhan. Kita buka bersama. Pertama, Lukas 24 ayat 36. Lukas 24 ayat 36. Mari kita baca bersama-sama dan perhatikan baik-baik. 2, 3. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Kita buka Yohanes 14 ayat 27. Yohanes 14 ayat 27. Yohanes 14 ayat 27. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Yohanes 16 ayat 33. Yohanes 16 ayat 33. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Yang terakhir, Yohanes 20 ayat 19. Yohanes 20 ayat 19. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Wow, luar biasa. Ternyata kuncinya yang membuat mereka galau, hilang harapan, perlu damai sejahtera. Perlu damai sejahtera. Jadi perkataan Yesus itu sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Membuat mereka takut, yang takut hilang harapan, kegalauan mereka, kegelisahan mereka, hanya dengan perkataan damai sejahtera kutinggalkan padamu.
Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pernah enggak kita mendengar orang pada saat kita dalam pergumulan, dalam masalah, kita mendengarkan orang mengatakan, Tuhan Yesus memberi kekuatan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus akan menolong saudara dan saya. Jarang kita mendengar damai sejahtera Allah menyertai. Tapi sebetulnya pada saat kita berjumpa dengan orang, pada saat kita masuk kepada mungkin ke rumah orang, atau ada sapa yang kita dengarkan yang sangat familiar adalah Shalom. Shalom. Itulah perkataan yang luar biasa yang mestinya yang sudah menjadi latah dalam perkataan kita. Padahal kata shalom itu waktu kita berjumpa, waktu saya ketemu dengan Pak Frid, ketemu dengan Pak Yosep, ketemu dengan Pak Felix, ketemu dengan Pak Yunus, saya mengatakan shalom. Shalom alaihim. Itu adalah perkataan yang luar biasa yang mestinya. Yang terkadang kala kita mendengar di gereja-gereja lama, waktu kita menyapa shalom, lalu dijawab damai di hati. Ibu Anti tahu itu. Cuma persoalannya, waktu umpama pendeta mengatakan shalom, betul nggak dia damai di hati? Latah lagi, damai di hati. Padahal itu yang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya pada saat dia berjumpa dengan mereka. Kata damai sejahtera Allah, kutinggalkan padamu. Hanya butuh kata itu untuk menguatkan mereka. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, hari ini waktu kita memperkatakan damai sejahtera, shalom kepada orang lain, tangkap. Yes, amin, haleluya. Masukkan dalam kehidupan kita, damai sejahtera Allah ada dalam kehidupan saya. Walaupun ada pergumulan, ada masalah, ada tantangan, ada aniaya, waktu shalom itu muncul, itu sangat luar biasa. Oleh sebab itu kalau ada anak namanya Shalom, kalau sampai dia nggak ada damai sejahtera, lebih baik ganti nama Shalom itu. Iya, udah nama Shalom. Jadi waktu kita menyapa orang itu, Shalom, apa kabar? Mestinya langsung dia menjawab, selalu ada damai sejahtera dalam kehidupan saya. Karena nama Shalom itu. Jadi dari ayat-ayat ini yang saya sampaikan, membawa mereka waktu Yesus terangkat adalah membuat mereka bersuka cita, membuat mereka kuat. Wow, ada harapan yang Tuhan sudah janjikan kepada mereka. Oleh sebab itu Yesus mengatakan, kamu pergi, balik lagi ke tempat itu, dan tunggulah penghibur itu akan datang, akan dicurahkan sebelum kamu pergi, sebelum kami keluar. Dan mereka berdoa di sana. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah hari ini biarlah damai sejahtera Allah selalu ada dalam kehidupan kita. Amin. Amin Bapak Ibu. Katakan kiri kanan, damai sejahtera Allah memenuhi kehidupanmu. Mak, damai sejahtera Allah memenuhi hati Mak. Amin. Damai sejahtera Allah melingkupi kehidupan kita. Kan ada lagu itu kan, Hafenyu Shalom Alaihim. Lagu lama, bahkan lagu-lagu itu bagi yang seberang aja mereka berani nyanyikan lagu itu. Ku bawa berita damai sejahtera.
Avenu Shalom Alahim. Avenu Shalom. Avenu Shalom. Avenu Shalom, Shalom, Shalom Alahim. Ku bawa berita sejahtera. Ku bawa berita. Ku bawa berita sejahtera. Ku bawa berita, berita, berita sejahtera. Jangan sampai kita membawa gosip. Bukan berita sejahtera, berita perpecahan. Ya. Kita harus beda dengan orang-orang lain. Beda dengan mereka. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, biarlah hari ini kita merubah paradigma kita, konsep kita, bahwasanya damai sejahtera Allah itu sudah ada dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Amin. Jangan hanya katakan damai sejahtera itu kalau saya sudah terpenuhi semuanya, baru saya merasa damai sejahtera. Memang itu kan kata ada damai dan sejahtera. Sejahtera itu kan memang kalau kita kupas lagi itu kan berbicara bagaimana ya materi, kerohanian, semuanya terpenuhi. Itu dia sudah sejahtera. Betul memang. Tapi kalau kita memulai bagaimana kita mensyukuri apa yang ada, apa yang kita makan, apa yang kita kerjakan, mensyukuri dari hal yang kecil, kita pasti merasa damai sejahtera. Jangan baru mengatakan saya sejahtera kalau kehidupan saya sudah terpenuhi semuanya, baru saya sejahtera. Bukankah kita mengatakan setialah dengan perkara-perkara yang kecil, maka aku akan berikan tanggung jawab yang besar. Yang kecil aja kita enggak setia, mau mengharapkan yang besar. Itu namanya mimpi di siang bolong. Enggak setia dengan yang kecil. Oleh sebab itu, kalau damai sejahtera Allah yang ditinggalkan Yesus, yang sudah diberikan kepada saudara dan saya, biarlah kita melakukan dengan senang hati, dengan sukacita, sehingga kita tidak penuh dengan komplain. Atau selalu bertanya sama Tuhan, Tuhan, aku udah setia ke gereja, aku udah setia berdoa, aku udah setia untuk membaca Alkitab, aku udah setia memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Persembahan, persepuluhan, diakonia dan lain sebagainya. Kok begini-begini saja ya? Berarti orang tersebut itu adalah punya prinsip transaksional. Apa yang aku beri, itu yang aku harapkan. Bukan begitu. Bukan begitu caranya. Kita tidak mengandung prinsip demikian. Karena aku memberi, karena aku mencintai Tuhan Yesus. Aku memberi karena aku mengasihi Tuhan. Karena Dia sudah menolong saya, sudah menebus dosa-dosa saya, sehingga aku menjadi anak kebanggaan Tuhan Yesus Kristus. Amin Bapak Ibu. Berikan kemuliaan, tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, biar dari hal ini kita mau belajar bahwa damai sejahtera yang sempurna yang Tuhan berikan, yaitu melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Dan itu sudah ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Katakan, damai sejahtera yang sempurna sudah ada dalam hidup saya. Katakan, damai sejahtera Allah yang sempurna sudah ada di dalam kehidupan saya. Amin. Damai sejahtera Allah yang sempurna sudah ada dalam keluarga suami istri. Junior, tolong buka
Roma 5 ayat 1. Roma 5 ayat 1. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Coba perhatikan ya kata yang terakhir. Karena Tuhan kita Yesus Kristus. Balik lagi kepada pokok utamanya, yang meninggalkan damai sejahtera Allah itu adalah Yesus Kristus. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apapun kondisi, selama orang Kristen itu ada di dalam Tuhan Yesus, maka sukacita itu akan tetap dialaminya. Asalkan Yesus Kristus sungguh-sungguh ada dalam kehidupan kita. Amin. Pasti kita merasakan sejahtera. Habakuk 3 ayat 17 sampai 18. Kita baca bersama-sama. Habakuk 3 17 sampai 18. 2, 3. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan aku. Amin Bapak Ibu. Ini luar biasa loh. Iya, berarti dia tidak kehilangan damai sejahtera. Tidak. Sudah dikatakan, aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Ada damai sejahtera, ada ucapan syukur, sekalipun tidak ada apa-apa. Semuanya tidak ada hasilnya. Tidak ada hasilnya. Ini luar biasa loh ini ayat ini. Ini dibutuhkan iman yang luar biasa. Iya. Kenapa? Dia udah ada damai sejahtera. Kalau ada damai sejahtera, bersyukur, berterima kasih untuk kebaikan Tuhan. Tuhan selalu menolong. Amin Bapak Ibu. Amin. Dengan demikian bukan berarti orang Kristen itu tidak pernah susah, tidak pernah menangis ataupun bersedih hati. Setiap orang Kristen juga mempunyai masalah dan persoalan. Itu udah pasti. Namun yang membedakan Bapak Ibu, yang membedakan kita dengan orang luar di Tuhan Yesus adalah kalau saudara dan saya mengalami masalah ataupun persoalan, tidak dibiarkan Tuhan Yesus berjalan sendirian. Amin. Dia tidak akan membiarkan saudara dan saya. Tuhan Yesus senantiasa bersama kita untuk memberi pertolongan dan kekuatan baru kepada kita sehingga kita kuat menanggung segala perkara. Tuhan akan menolong. Yang dikatakan dalam Filipi 4 ayat 13. Filipi 4 ayat 13. Bunyinya, mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sekali lagi 2, 3. Amin. Amin Bapak Ibu. Kan itu ada lagu. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam. Terus Yesus. Amin, haleluya. Sekali lagi katakan, segala perkara dapat ku tanggung di dalam. Terima kasih ya Tuhan, haleluya. Tuhan Yesus.
Tetap percaya. Dia Allah yang setia. Dia setia bagi anak-anak Tuhan yang selalu dipenuhi dengan damai sejahtera. Jadi Bapak Ibu, selama orang Kristen itu tinggal di dalam Tuhan dan hidup seturut jalan-jalan Tuhan, maka kehidupan orang yang penuh dengan damai sejahtera dan sukacita itu akan terus dialaminya. Walaupun hidupnya didera masalah persoalan, Tuhan berjanji kepada saudara dan saya, bila kita hidup setia dan takut akan Tuhan, maka damai sejahteranya akan menjagai hidup saudara dan saya. Amin. Damai sejahtera Allah menjagai. Mungkin saudara mengatakan, apa bisa? Damai sejahtera itu kan Yesus. Yesus menjagai kehidupan kita. Yesaya 26 ayat 3. Yesaya 26 ayat 3. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Yang hatinya teguh kujagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Sekali lagi 2, 3. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Itu firman Tuhan yang bilang. Damai sejahtera Allah yang menjagai kita. Sehingga ada lagu yang mengatakan, lingkupiku. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu di saat badai. Di saat badai lora, bersamamu Bapa kau atas semesta, ku tenang sebab kau damai sejahtera Allah melingkupi, menjaga saudara dan saya. Amin. Asal kita sungguh-sungguh percaya. Percaya akan pertolongan Tuhan, Bapak Ibu. Dia yang menjagai kita. Sehingga itu sungguh luar biasa. Lagu ini menguatkan, mengingatkan kita. Kalau sekali kita percaya sama Tuhan Yesus, itu damai sejahtera Allah yang sempurna, yang memberikan dalam kehidupan kita. Kita semua punya masalah, punya persoalan. Sekalipun saya khotbah di sini, saya punya masalah, saya punya pergumulan. Tapi biarlah damai sejahtera Allah melingkupi kehidupan saudara dan saya, dan tidak hilang damai sejahtera. Cuma karena kata orang, cuma karena masalah yang sepele kita kehilangan damai sejahtera Allah. Untuk apa kita percaya sama Tuhan Yesus? Untuk apa? Bagaimana damai sejahtera Allah melingkupi kehidupan saudara dan saya? Tantangan ke depan semakin banyak, semakin besar. Tapi ingat, Tuhan yang saudara dan saya sembah, Dia lebih besar daripada masalah itu. Lebih besar. Goliat yang besar itu, masalah pergumulan yang ada. Tapi ingat, Tuhan yang kita sembah lebih besar daripada semua apa yang diperhadapkan di depan. Dia yang berkuasa, Dia yang berdaulat, Dia yang menjadikan yang tidak ada menjadi ada.
Dia yang menciptakan akan muka bumi ini, cakrawala, dia yang membuat semuanya. Sampai saudara dan saya ditempatkan di bumi yang sempurna adanya. Sehingga kita sanggup mengatakan lagu tadi. Lingkupiku dengan sayapmu. Dia tidak terbatas. Naungiku dengan kuasa-Mu di saat badai lora, ku akan bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Saya kira percaya Roh Kudus pasti akan memberi kekuatan kepada kita semua melewati setiap tantangan yang ada. Asalkan kita tidak hilang damai sejahtera Allah. Damai sejahtera Allah yang sempurna terus ada dalam kehidupan kita. Selama kita tetap beriman kepada Tuhan Yesus, maka kita akan mengalami damai sejahtera yang sempurna, yaitu damai sejahtera di segala situasi dan keadaan. Bukan di keadaan yang baik-baik saja kita merasa damai sejahtera Allah. Bukan karena kita dipromosikan, kita puji Tuhan, senang. Tapi dalam segala situasi dan keadaan, damai sejahtera Allah yang sempurna selalu ada dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Damai sejahtera Allah yang sempurna, sehingga waktu kita mengatakan kepada orang lain, shalom Bapak Ibu sekalian, kita sungguh merasakan damai sejahtera Allah selalu ada dalam kehidupan kita. Dan terus kita membagikan damai sejahtera Allah dimanapun kita berada. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan mau bicara kepada